اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالم بالظالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالم بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين. وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالم بالظالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالم بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين. وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالم بالظالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالم بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين. وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالم بالظالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالم بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين. وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالم بالظالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالم بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين. وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالم بالظالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالم بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين. وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالم بالظالمين. اللهم صل على سيدنا محمد
وأشغلني ظالم بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وأشغلني ظالم بالظالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وأشغلني ظالم بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وأشغلني ظالم بالظالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وأشغلني ظالم بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وأشغلني ظالم بالظالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وأشغلني ظالم بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وأشغلني ظالم بالظالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وأشغلني ظالم بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وأشغلني ظالم بالظالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وأشغلني ظالم بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah. Selamat datang sahabat muslimah ulul albab sekalian. Kita bertemu ya walaupun secara online di dalam program Live Intelektual Muslimah Bicara episode 21 pada hari ini Ahad 14 Mei 2023. Saya Kartika Puspanegara, insya Allah akan mendampingi sahabat intelektual muslimah ulul albab selama kurang lebih 1,5 jam ke depan. Insya Allah hingga pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Sebagai informasi, program Intelektual Muslimah Bicara adalah program yang dibuat untuk membahas permasalahan yang terjadi di tengah-tengah umat, sekaligus kemudian menawarkan ya solusi terhadap permasalahan tersebut dari sudut pandang keislaman. Program ini menghadirkan narasumber-narasumber yang kompeten secara kebidangan untuk membedah topik yang kita bicarakan secara lebih mendalam. Nah, supaya program ini semakin bermanfaat, kami persilahkan sahabat muslimah sekalian untuk melakukan share link dari live streaming ini sehingga kebaikan bisa semakin luas dirasakan di tengah-tengah masyarakat. Sahabat muslimah juga kami persilahkan untuk menyapa kami melalui live chat dengan menyebutkan nama sekaligus asal daerah sehingga kami dapat mengetahui siapa saja yang saat ini sedang bersama kami secara live menyimak perbincangan pada hari ini. Sahabat muslimah juga kami persilahkan untuk melakukan sharing opini atau menyampaikan pertanyaan yang ingin disampaikan kepada narasumber kami melalui chat yang ada di YouTube. Sahabat muslimah ulul albab, pada program Intelektual Muslimah Bicara kali ini, tema yang diangkat itu adalah jaminan Islam atas ketersediaan pangan, aman, dan halal. Tema ini cukup penting sahabat mengingat bahwa pangan merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia. Jelas kehalalannya, ketersediaannya ini merupakan hal yang krusial bagi kita seorang muslim, bahkan harapan kita pemenuhannya harus terjamin individu per individu agar terwujud masyarakat yang sehat ya dengan makanan yang bergizi dan halal. Pemerintah sendiri mencanangkan ya tahun 2024 Indonesia menjadi produsen terbesar produk halal dunia. Akan tetapi masih ada keraguan ya dari masyarakat tentang kehalalan produk yang beredar. Apakah ya produk makanan yang beredar ini sudah terjamin keamanan dan kehalalannya ya 100%. Nah, keraguan ini memang tidak bisa dilepaskan sahabat muslimah ya dari beberapa fakta di lapangan ya seperti adanya fakta informasi campuran bahan makanan yang tidak halal seperti daging bakso ya yang tercampur babi atau kemudian tikus, bahkan termasuk penggunaan zat aditif yang berbahaya. Bahkan yang mencengangkan hasil temuan BPOM tahun 2022 ya menyatakan bahwa 31,8% produk ya pangan di Indonesia ini tidak layak karena kadaluarsa dan tidak memiliki izin edar. Nah, untuk membahas hal tersebut telah hadir ya alhamdulillah di dalam ruang diskusi kita 2 orang narasumber yang sangat kompeten di dalam hal ini. Yang pertama adalah Ibu Aryani Kusumaningrum SPP MM. Beliau adalah guru ya, salah satu guru yang mengajar keamanan pangan di salah satu SMK di Kota Malang. Saya sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Aryani Kusumaningrum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Kartika. Alhamdulillah saya bisa hadir di forum yang insya Allah dirahmati oleh Allah ini. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah saya dan keluarga saya sehat. Semoga Mbak Kartika dan keluarga pun juga sehat. Amin, amin. Alhamdulillah. Semoga Bu Aryani dan keluarga senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, untuk pemateri kita yang kedua, telah hadir bersama kita Ibu Ella Saparianti, STP MP. Beliau adalah salah satu dosen di Perguruan Tinggi Negeri di Malang. Saya sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Ella Saparianti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ibu Ella?
Alhamdulillah baik, sehat. Semoga juga Bu Kartika dalam kondisi yang sehat. Juga Bu Aryani, alhamdulillah kita bertemu hari ini ya dalam program, mudah-mudahan diberkahi oleh Allah. Amin, amin, amin. Saya mendapat informasi bahwa Bu Ella ini dosen ya yang mengajar salah satu mata kuliah keamanan pangan. Betul ya Bu Ella ya? Ya, betul. Saya memang mengampu salah satu mata kuliah keamanan pangan dan toksikologi, kebidangan ya dari teknologi pangan. Insya Allah kita akan coba kupas ya Bu Tika hari ini terkait dengan bagaimana Islam ya menjamin keamanan pangan di sekitar kita. Ya. Alhamdulillah ya, sahabat muslimah ulul albab telah hadir bersama kita dua pemateri yang luar biasa yang sangat kompeten di bidang pangan halal dan nah, baik, untuk kesempatan yang pertama ini ya, saya akan berbincang terlebih dahulu dengan Ibu Aryani. Kita langsung aja ya Bu Aryani ya, kalau kita membahas ya mengenai jaminan Islam atas ketersediaan pangan aman dan halal, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan pangan halal dan aman itu sendiri, Bu? Ya, baik, Bismillahirrahmanirrahim. Tentunya kita sebagai seorang muslimah itu kan terikat dengan hukum syara ya, maka perlunya kita mendefinisikan apa yang dimaksud dengan pangan halal dan haram. Tentunya kita harus merujuk di Al-Quran, yaitu surat Al-Baqarah ayat 168 yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim, ya ayuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Ya, jadi di situ Allah memerintahkan kita untuk mengkonsumsi sesuatu yang halal dan thayyib gitu ya. Nah, tentunya kita harus membedah apa yang dimaksud dengan halal gitu ya. Jadi halal itu adalah merupakan sesuatu yang diperbolehkan dalam agama Islam menurut syarat. Kalau kita bedah lagi, tentunya halal itu terbebas dari segala bentuk zat yang diharamkan dalam Islam. Yang juga dijelaskan di surat Al-Maidah ayat 3, yaitu bangkai, darah, daging babi, ya, dan sembelihan yang tidak disebut dengan asma Allah. Selain itu, Nabi Muhammad SAW juga menyebutkan adanya makanan haram lainnya, yaitu binatang yang bertaring dan memiliki cakar tajam. Dan jangan lupa, Mbak Kartika dan sahabat muslimah, kita tentu juga harus meyakinkan bahwa makanan dan minuman yang masuk ke dalam tubuh kita itu terbebas dari kandungan khamr. Karena khamr sekarang ini atau zaman now ini tidak disajikan sebagai minuman saja, tetapi juga sebagai olahan makanan, sebagai bumbu penyedap, misalnya angsiu, mirin, dan sake yang banyak sekali dipakai para penjual makanan street food ya, seperti Taiwan street food, Korean street food. Nah, ini perlu kita hati-hati ya, jadi makanan yang mengandung khamr itu juga haram. Baik, sekarang kita merujuk ke kategori yang kedua yang ada di surat Al-Baqarah 168. Apa itu yang dimaksud dengan thayyib gitu ya? Maka thayyib itu adalah makanan yang satu sehat, proporsional, artinya tidak berlebihan, aman dimakan, dan tentu saja tadi halal gitu ya. Yang jelas, makanan yang terkategori thayyib itu tidak boleh makanan yang bisa merusak tubuh, kesehatan, akal, dan kehidupan manusia. Misalnya, makanan yang banyak mengandung lemak sehingga berbahaya, atau makanan yang tidak direkomendasikan oleh dokter karena ada penyakit tertentu. Kita ambil contoh saja, misalnya gula itu adalah bahan baku yang halal, akan tetapi bisa menjadi tidak thayyib bagi para penderita gula darah atau diabetes. Garam itu juga, garam sama, garam itu adalah halal, tetapi bisa jadi tidak thayyib karena dikonsumsi oleh orang-orang pasien penderita hipertensi tinggi. Ya, jadi kita sebagai seorang muslim harus memenuhi dua kategori ini, halal dan thayyib. Nah, ini harus diperhatikan terutama ibu-ibu muslimah ya dalam menyajikan makanan atau memberikan sesuatu kudapan kepada anak-anak dan suami di rumah. Seperti itu Bu Kartika yang bisa saya jelaskan. Ya, kalau dengan definisi yang Bu Aryani tadi jelaskan, sebenarnya bagaimana Bu Aryani kondisi keterjaminan pangan aman dan halal di Indonesia sejauh ini? Ya, ini menarik sekali ya. Kalau untuk masalah aman di Indonesia itu kan sudah ada BPOM ya, ada Badan Pengawas Obat dan Makanan, tapi masih ada beberapa kasus makanan kadaluarsa yang beredar.
seperti yang dicontohkan tadi Bu Puspa ya, disebutkan bahwa hasil temuan BPOM 2022 bahwa 31,8 produk itu tidak layak karena kadaluarsa dan rusak. Nah, ada juga satu kejadian yang baru saja terjadi tidak seberapa lama, yaitu kasus keracunan makanan biskuit ya, yang terjadi di Desa Pariti, Kecamatan Sulamu, NTT, yang terjadi pada tahun 2022 di bulan Desember, yaitu biskuit tambahan mangan untuk balita. Ini ternyata sudah ada izin edarnya, tetapi ternyata beracun, gitu ya. Nah, atau kasus yang tidak tersentuh oleh BPOM adalah kasus snack ya, snack yang mungkin kita kenal familiar itu kita sebut ciki gitu ya. Itu adalah produk ekstruksi yang secara umum orang mengenal sebagai ciki, yaitu ciki ngebul gitu ya. Jadi suatu produk snack yang dia diberikan ditambah dengan nitrogen cair yang dampaknya tentu berbahaya bagi anak-anak, yang menyebabkan apa? Luka bakar pada jaringan kulit, tenggorokan, rasanya seperti terbakar. Nah, padahal sudah ada BPOM ya, tapi masih banyak yang lost gitu ya. Nah, sekarang kita membahas masalah yang halal gitu ya. Tentunya kita di negara kita sudah ada undang-undang jaminan halal gitu ya. Tetapi masih banyak masyarakat yang ragu gitu ya. Kenapa? Nah, karena untuk pangan halal itu masih menyisakan pertanyaan. Yang pertama adalah bagaimana menjamin produk yang diedarkan atau diproduksi oleh pelaku usaha mikro dan kecil tersebut, walaupun sudah dijamin halal, apakah masih halal? Maksudnya secara proses, apakah itu bisa terdeteksi? Nah, kenapa kita membahas seperti itu? Perlu kita sampaikan data ya dari BPOM tahun 2020 bahwa sekitar 99,5% jumlah industri makanan minuman di Indonesia itu adalah pelaku usaha mikro dan kecil. Jadi mereka ini menopang ekonomi nasional kita itu adalah para pelaku usaha mikro dan kecil. Yang kedua, survei yang dilakukan oleh Departemen Teknologi Ilmu Pangan IPB serta BPOM tahun 2012 menunjukkan bahwa ya hanya 24,14% ya, hanya 24,14% dari 99,5% itu yang memenuhi persyaratan cara produksi pangan yang baik. Ya, ini miris sekali ya. Nah, apa itu maksudnya dengan dua data ini gitu ya? Maka fakta tersebut menunjukkan bahwa masih rendahnya kesadaran pelaku usaha mikro dan kecil khususnya ya dalam industri rumah tangga untuk menjaga kualitas produknya. Padahal tadi mereka sudah tersertifikasi halal, punya sertifikat halal, tetapi mereka kurang memenuhi persyaratan cara produksi pangan yang baik. Artinya mereka tidak mengikuti SOP. Nah, dan ini mengkhawatirkan. Kenapa? Karena halal tidak hanya berhenti pada bahan yang digunakan, tetapi juga bagaimana cara memproduksi, distribusi, dan sampai tahap akhir yang siap dikonsumsi. Nah, selain dari sisi produksi, banyak juga terjadi di masyarakat, yaitu produk-produk yang self-claim, yaitu menampilkan logo halal di produknya, padahal mereka belum menjalankan sertifikasi halal. Kenapa mereka melakukan itu? Karena mereka merasa bahwa mereka sudah menggunakan salah satu atau salah dua bahan yang telah tersertifikasi halal. Padahal proses sertifikasi tidak hanya memperhatikan bahan baku produk saja, akan tapi juga memperhatikan proses pembuatan, kemasan yang digunakan, hingga bentuk nama yang dipakai oleh pelaku usaha. Nah, untuk kasus ini saya beri contoh adalah kasus minuman kolagen. Nah, produk minuman kolagen ini banyak sekali dipasarkan di sosial media dan banyak sekali peminatnya, terutama ibu-ibu yang kepingin glowing ya, kepingin kulitnya kenyal. Setelah dilakukan investigasi, ternyata memang produk kolagen ini telah menggunakan kolagen dari ikan, kulit ikan. Akan tetapi mereka tidak hanya menggunakan kolagen saja, tentunya ada campuran dari gula, ada perisa, dan ada emulsifier yang mereka itu berpotensi untuk terkontaminasi bahan-bahan haram. Nah, ini banyak sekali yang terjadi ya, gitu, sehingga banyak sekali polemik yang bergejolak di kalangan kaum muslim, gitu ya. Bahkan yang terbaru ini ya adalah tentang terbitnya sertifikat halal es krim
franchise ya, es krim franchise dari RRC, yang es krim ini telah memulai sertifikasinya itu mulai tahun 2021. Kok lama sekali prosesnya? Itu karena sebagian besar bahan bakunya itu berasal dari RRC. Dan tentunya kita paham bahwa produk-produk dari RRC itu sangat rentan mengandung turunan babi dan homer. Dan setelah viral di tahun 2023 tentang keraguan umat Islam ini terhadap kalangan es krim ini, maka ternyata tahun 2023 BPJPH telah menerbitkan sertifikat halal. Nah, ini malah menjadi tanda tanya. Apakah bahan bakunya telah diganti dengan bahan yang halal atau bahan baku yang dari RRC memang telah tersertifikasi halal? Bahkan sampai hari ini, walaupun telah terbit sertifikat halalnya, tapi sebagian umat Islam masih ragu terhadap mekanisme sertifikasi yang telah dilakukan oleh es krim yang viral ini. Ya, seperti itu Mbak Kartika, sepertinya seru sekali. Ya, permasalahan. Ya nih. Ya, memang sangat menarik ya pembahasan mengenai tadi apa yang sudah diuraikan Bu Aryani. Saya ingin berlanjut dulu dengan Bu Ella. Kalau tadi Bu Aryani menggambarkan ya bahwa memang sudah ada perangkatnya ya, yang kemudian mengatur mengenai pangan halal, tapi kemudian disampaikan ya memang kalau kenyataannya itu belum bisa menjamin 100% ya pangan halal dan aman. Ini kenapa sebenarnya, Bu Ella? Ya, baik Bu Kartika, tadi apa yang mungkin disampaikan Bu Aryani ya, terkait dengan kondisi hari ini ya, disesuaikan dengan seruan kepada kita sebagai seorang muslimah, seorang muslim ya, yang mengakui dirinya ya sebagai umat yang menjadikan agama Islam ini sebagai din kita, agama kita. Sebetulnya pengaturan makanan itu sudah sangat tegas ya, diperintahkan Allah untuk halal dan thayyib. Namun fenomenanya tadi terlihat bahwa ada beberapa permasalahan meresahkan ya, bahkan mungkin ada korban seperti itu. Sementara kalau misalnya ini kita kaitkan dengan tatanan ya, kehidupan atau masyarakat secara keseluruhan, ada kesenjangan ya antara seruan yang harusnya kita jalankan dengan realita ya yang ada hari ini. Artinya ada keterpisahan ya antara norma aturan agama yang menjadi din kita dengan pengaturan kehidupan kita sehari-hari. Ya, ini juga menjadi salah satu PR ya bagi kita, bagaimana kondisi keterpisahan ya umat dengan syariat ini, atau mungkin ya masih sebagian orang saja mungkin yang punya kepedulian tinggi, tapi secara keseluruhan ya mungkin masih belum peduli ya terhadap halal thayyib ini. Nah, sehingga apapun yang kemudian tadi digambarkan, diupayakan ya, ternyata motivasinya atau landasannya itu mungkin hanya sebatas pada tujuan ekonomi gitu ya, supaya dipercaya masyarakat ya, ada peningkatan jual dan sebagainya. Tapi landasan keterikatan kepada hukum syariat ini belum maksimal, belum secara totalitas ya dipahami oleh setiap individu muslim, masyarakat secara keseluruhannya, termasuk juga para penguasa yang mengatur ya masalah pangan ini, apakah sudah menstandarkan ya kepada kewajiban mereka ya untuk mengurus ya, mengatur ya pangan aman halal ini sebagai dasar utama, bukan sekedar untuk mendapatkan pangsa pasar atau mungkin sekedar produksi ya, pusat ya halal ya yang terbesar. Nah, gambar ini sebetulnya bisa kita lihat bagaimana dalam Islam ya penguasa itu seharusnya mempunyai perhatian yang penuh ya terhadap kebutuhan individunya ya, terhadap warganya ya, karena dia adalah al-imamu ra'in. Yes, imam itu adalah sebagai pemimpin, pengurus ya, pengatur ya. Mengurus itu kan berarti memperhatikan apa yang dibutuhkan, menjaga ya agar rakyatnya itu terhindar ya dari bahaya di dunia, juga menyelamatkan mereka dari akhirat ya, keselamatan mendapatkan kehidupan di dunia dan akhirat. Ketika kondisi pemenuhan kebutuhan pangan ya yang dibutuhkan sehari-hari
kalau misalnya mungkin di sekitarnya itu dilihat ya ada peredaran atau mungkin hal-hal yang mungkin tadi membahayakan, ya seharusnya ada tindakan yang tegas ya dari eh, penguasa tadi. Namun pada kenyataannya ya fungsi pemimpin untuk bisa mengupayakan ya mengurus, mengatur, menjaga, menerapkan ya apa yang menjadi kebutuhan kita bersama ini ya ternyata masih eh, tidak totalitas ya. Ya sebagian mungkin masih diabaikan ya. Jadi em, keadaannya hari ini yang patut menjadi perhatian kita bersama bahwa ketidakterjaminan itu ya karena memang adanya keterpisahan ya dari apa yang harusnya kita laksanakan dengan pengaturan yang ada di hari ini ya. Nah, ketika kita melihat bagaimana aturan syariat Islam itu menyentuh seluruh level ya masyarakat sebagai pengguna ya sebagai yang membutuhkan ya pangan aman halal tadi itu ya secara keseluruhan ya semuanya masyarakat ya baik bahkan per individu harus paham ya terhadap hukum syariat ini. Demikian juga negara punya kepedulian perhatian yang sama. Landasan mereka ketika menjaga umatnya itu adalah ya pemahaman mereka bahwa umat ini harus dijaga dari bahaya ya tidak aman dan terlebih lagi tadi tidak halal. Termasuk juga tidak memastikan ya jangan sampai nanti ada cara-cara mendapatkan makanan rezekinya tadi itu juga cara-cara yang tidak halal ya. Namun semua itu kalau kita lihat pada kehidupan kita hari ini itu ya diserahkan masing-masing kepada ya setiap keluarga ya. Tidak ada ya perhatian, penjagaan atau bahkan mungkin mengupayakan ya masyarakat ini terhindar ya dari pangan yang tidak halal seperti itu. Jadi ada gambaran ya mekanisme pengaturan tatanan masyarakat yang hari ini jauh ya dari apa yang seharusnya menjadi tanggung jawab ya seorang pemimpin yang berusaha ya untuk menjaga ya secara keseluruhan bukan hanya daripada motif tujuan ekonomi. Mungkin itu yang bisa kita telaah ya, bisa kita cermati dan kita rasakan gitu di kebutuhan kita untuk mendapatkan pangan aman halal itu ya memang akhirnya ya masing-masing tadi harus berusaha sementara di sekian banyak di sekitar kita itu ya masih meragukan ya seharusnya memang tadi ada upaya juga dari negara untuk menjaga bahkan hal-hal yang subhat ya mungkin yang meragukan itu dipastikan dulu ya sehingga nanti apa yang diedarkan di tengah-tengah masyarakat adalah dipastikan ya aman halal. Siapa yang harus bertugas memastikan tadi ya selain memang tadi yang penggunanya rakyat tadi sendiri maka secara pengaturan ya keseluruhan ya kemudian mengizinkan barang impor masuk ke suatu negara itu harusnya negara punya peran bukan individu per individu. Iya, berarti ini ya Bu Ella, keresahan yang ada di masyarakat ini memang tidak bisa dilepaskan karena kondisi saat ini yang masih sekuler begitu ya Bu Ella ya. Iya betul. Jadi kita mungkin memang belum penjagaan ini yang di pasal urusan politik ini gitu ya politik umat Islam ini ya tidak bisa secara totalitas ya dengan apa yang harusnya menjadi kewajiban kita berhukum ya ataupun mengikuti surat-surat Allah dan Rasulullah ya sementara itu tadi ya apa yang menjadi kebutuhan kita itu tidak terpenuhi. Demikian juga tadi ya kaitannya dengan posisi ya pemimpin yang seharusnya mereka itu betul-betul ya secara penuh ya memperhatikan urusan itu tetapi mungkin ya hanya diatur secara administratif ya undang-undangnya ada tapi pelaksanaannya bagaimana perangkatnya ada tapi ternyata untuk memastikan koordinasi ya sistem yang terjaga itu ya masih ada apa istilahnya ya di sana sini ya yang mungkin perlu kita cermati atau kita kritisi ya karena memang tadi mindset untuk bisa menjaga itu belum menjadi tanggung jawab secara utuh sepenuhnya ya. Kalau itu sudah menjadi fisik ya negara menjadi dasar seruan itu kepada rakyat maupun kepada penguasa itu semuanya akan mengarah kepada visi itu. Tetapi ketika visi itu tidak ada ya maka bisa kita lihat ya dibiarkan ya umat itu untuk mencari atau mengupayakan ya dari masing-masing per individu tadi tetapi belum ada ya mekanisme yang secara
utuh ya. Dan kalau kita bandingkan tadi ya bagaimana Islam itu seruannya itu kepada individu, kepada keluarga, kepada masyarakat ya, kepada pemimpin itu ya dengan terikat ya kepada hukum syariat itu ya sungguh-sungguh ya untuk bisa mengupayakan ya bukan hanya pada motif tujuan ekonomi gitu ya, tetapi ketaatan kita semua kepada syariat. Ya, Bu Ella. Kalau kita lihat ya, di tengah masyarakat ini kan masih temukan ya produk pangan yang bisa dikatakan tidak aman, tidak halal. Nah, sebenarnya bagaimana konsep dan kebijakan yang diambil ya di dalam sudut pandang Islam itu sendiri ketika ada sistem dalam pandangan ini adalah misalkan ya sistem Islam itu bagaimana menyelesaikan permasalahan tersebut? Ya, baik ya. Kalau kita melihat bagaimana penerapan Islam ya di dalam memperhatikan urusan umat ini, memang kita lihat dari awal pertama tadi ya visi dasar bermasyarakat ya setiap individu dan juga pemimpin yang terikat dengan hukum syariat. Kemudian ya negara ini punya tanggung jawab yang penuh untuk menerapkan hukum syariat ya karena apa yang menjadi seruan di dalam seruan-seruan nas Allah itu ya sebetulnya adalah rahmat lil alamin wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Artinya ketika syariat Islam itu turun pada 14 abad yang lalu ya sebetulnya dalam rangka menyelamatkan bumi, menyelamatkan dunia ya. Jadi ada peran-peran pokok yang harus dijalankan ya sebagai pemimpin ya dalam konsep bermasyarakat, bernegara ya dengan dasar dari hukum-hukum syariat Islam. Nah, negara punya tugas ya untuk menerapkan hukum ya, memahami bagaimana apa yang harus ya diwujudkan, disiapkan ya untuk masyarakat, apa yang harus dihindarkan, dijauhkan seperti misalnya tadi tidak boleh beredar ya makanan yang tidak halal ya. Yang tidak aman itu juga harus diteliti ya sehingga tidak ada keraguan dari masyarakat bahwa makanan itu aman dan halal. Nah, bagaimana ketika ada pelanggaran-pelanggaran yang terjadi? Ya, maka kita lihat ya mekanisme hukum sanksi itu yang menerapkan adalah negara, bukan individu per individu ya. Tidak mungkin misalnya ada pelanggaran langsung misalnya sekelompok masyarakat, yuk kita rame-rame ya untuk apa yang menggerbek gitu ya. Ya bukan seperti itu ya. Mekanismenya harus diatur ya. Aturan diterapkan, dijalankan ya, dan sebetulnya memang tadi dipahami dan disadari betul ya landasan itu adalah ketaatan kepada Allah ya. Kita menjalankan semua apa yang menjadi seruan Allah. Kemudian negara menerapkannya dan ketika ada pelanggaran ya, namanya manusia mungkin ya ada sifat ya membangkang gitu ya atau mungkin mengakali ya, memanipulasi ya, curang dan sebagainya itu hukum syariat juga menegaskan ya tidak boleh melakukan kecurangan, harus jujur ya, memberikan yang apa yang terbaik ya kepada saudaranya ya termasuk karena kan pernah juga ya kita temukan ya apa namanya dia menjual satu produk gitu ya tapi dia sendiri tidak makan. Kenapa ya? Dia tahu ya karena dia campur dengan bahan berbahaya gitu tapi dia edarkan gitu. Ini kan berarti apa ya membahayakan ya keselamatan orang lain. Nah, di dalam Islam ya hukum sanksi itu penerapnya adalah negara ya. Jadi ada inspeksi ya, ada pengawasan ya di pasar itu yang disebut dengan kode hisbah ya. Jadi sebagaimana yang terjadi juga pada masa sahabat ya Rasulullah terdahulu, demikian juga pada Khulafaur Rasyidin berikutnya ya selalu ada yang berkeliling di pasar-pasar ya, adakah melakukan kecurangan ya mungkin biasanya ya kita tahu mungkin ada kecurangan timbangan ya, penipuan ya, misalnya menaruh kurma kering, kurma basah itu juga nanti diperhatikan ya supaya tidak ada kecurangan di tengah-tengah masyarakat ya. Termasuk juga ketika tadi ya memproduksi makanan karena yang diserukan oleh Allah itu adalah memakan makanan yang halal dan thayyib secara tidak langsung kepada masyarakat yang sebagai produsen pun juga akan memproduksi makanan yang halal dan thayyib ya. Inspeksi ini sangat penting ya. Jadi jangan kemudian ya itu hanya sekedar konsumsi berita pada hari ini ya. Kita lihat ya pada hari ini justru apa namanya viral yaitu mungkin diungkap ya investigasi tapi tidak ada tindakan gitu ya. Ini tambah meresahkan kan gitu, demikian seperti itu. Atau
di sisi yang lain ya karena dia mungkin belum menjalankan fungsi mengurusnya tadi dengan sebaik-baiknya, bertindak kalau sudah viral gitu, sudah ada korban ya. Nah, harusnya kan itu preventif ya, secara sistemik itu harus dibuat ya, walaupun dalam tataran penerapan ya sistem keamanan pangan terpadu itu ya secara teori itu sudah dikembangkan gitu ya. Harusnya begini itu ya. Mulai dari farm ya to fork ya, mulai dari lahan sampai di meja konsumen itu seharusnya konsep itu dilakukan ya. Tetapi ya namanya mekanisme perjalanan itu ya harus ada pengontrolan pengawasan ya. Lemahnya sistem pengawasan atau kemudian juga tadi ya tanggung jawab ya untuk menjadikan pangan aman halal itu belum secara utuh menyeluruh ya, tanggung jawab yang penuh dari negara itu masih lemah ya, maka ya kejadiannya seperti sekarang ini ya, mungkin akan bertindak kalau sudah viral, bertindak ketika sudah ada korban ya, bahkan preventif untuk memastikan barang-barang yang beredar ya, produk-produk yang beredar itu juga mungkin masih ada yang tadi ya sekitar 31,8% ya tidak memiliki izin edar. Nah, itu kan harusnya inspeksi yang terjadi itu harusnya dilakukan ya di pusat kota maupun di daerah gitu ya. Nah, bahkan edukasi terhadap masyarakat itu juga seharusnya dilakukan ya secara masif ya kepada rakyat untuk memahami bagaimana ya memproduksi makanan halal dan thayyib tadi. Jadi fungsi yang sangat mendasar yang harusnya bisa kita pahami terkait dengan negara sebagai pengurus ya, pengatur urusan umat itu, dia menerapkan hukum ya, menjaga hak-hak umat ya, memenuhi segala apa yang dibutuhkan sesuai dengan syariat Islam ya, karena keselamatan dunia akhirat itu kita butuhkan bersama-sama. Nah, umat menjadi taat ya, menjadi taat dan mengikuti karena itu adalah untuk kepentingan bersama ya. Tidak hanya semata-mata untuk mendapatkan keuntungan gitu ya, tetapi dalam kerangka tadi menjaga ya, menyelamatkan ya, sebagaimana dalam hadis Rasulullah disampaikan ya, apakah kalian itu akan mengatakan ya Robbi berdoa, tapi apa yang ada dalam darahnya gitu, dagingnya ya, kemudian aliran darahnya itu dari yang haram. Nah, itu harusnya kan menjadi perhatian kita supaya ya kita mendapatkan keberkahan ya. Nah, kemudian ketika ada pelanggaran apa yang perlu dilakukan ya, maka sistem sanksi yang tegas tadi itu memang akan ditetapkan ya ketika terbukti ya ada pelanggaran-pelanggaran yang melanggar hak jamaah, yang melakukan kecurangan, yang melakukan mengedarkan produk-produk yang tidak halal ya, kemudian mencampur ya dengan bahan yang tidak halal ya, atau bahkan mungkin tadi ya berusaha mungkin secara sembunyi-sembunyi gitu ya mengambil ya barang-barang impor yang belum dipastikan kehalalannya seperti itu ya. Jadi sistem hari ini ya masih lemah ya, karena itu tadi dilandasi dari tugas ya mereka sebagai pengatur pengurusnya itu ya jauh dari apa yang bisa kita harapkan. Jadi mekanisme ya penerapan hukum syariah itu ya harusnya menyatu gitu ya dalam kehidupan kita sehari-hari ya, bukan kemudian ya bertindak ya ketika sudah viral atau mungkin bahkan ada jatuh korban ya. Mungkin itu yang bisa sedikit saya tambahkan ya. Ya memang penting sekali ya untuk kita bisa mengoreksi ya, atau mungkin memberikan nasihat ya kepada siapapun ya, kepada diri kita sendiri, keluarga ya, termasuk juga mungkin para pemimpin, seharusnya mereka punya tanggung jawab penuh ya untuk memenuhi ya pangan aman halal tadi itu ya, karena menjadi objek seruan ya syariat ini ya, supaya mereka itu memperhatikan apa yang menjadi hak-hak umat ya. Ini luar biasa ya, berarti dalam Islam ini artinya kita bisa melihat bagaimana upaya untuk menjamin pangan aman dan halal ini mulai preventif ya Bu Ella ya. Betul ya, preventif dari perangkat aturan, kemudian juga pada pelaksanaannya. Jadi tidak hanya sekedar undang-undang yang sifatnya itu administratif ya, tetapi memang dilaksanakan ya. Jangan sampai sering mungkin kita
mendengar ya guyonan atau mungkin ya supaya harusnya tidak seperti itu. Aturan ada untuk dilanggar. Naudzubillah gitu ya. Aturan ada dibuat ya bahkan Allah serukan ya harus kita taati gitu kan. Nah, ini yang menjadi paradigma yang salah ya dalam sistem hari ini ketika ya sudahlah ya karena aturan itu ribet gitu ya, bikin ribet yang nggak usah ya kita ikuti, kita ngakali ya. Kalau dalam Islam tidak boleh gitu ya. Aturan itu ada dalam rangka untuk mengatur. Ya al-Khaliq al-Mudabbir, Allah itu sudah menitipkan ya atau menurunkan wahyu ya kepada Rasulullah SAW untuk kemudian disebarkan ke seluruh umat manusia ya, dan alhamdulillah ya kita mendapatkan pencerahan Islam itu. Nah, itu syariat itu harusnya dipahami, diterapkan ya, dilaksanakan ya, bukan hanya sekedar bacaan. Bukan hanya sekedar apa ya hasanah sakofah ya, tetapi itu harusnya melekat ya di dalam kehidupan kita sehari-hari karena memang ruh umat Islam itu harusnya di dalam tadi ya membumikan Al-Qur'an ini. Ini mungkin menjadi tanggung jawab kita bersama ya, sehingga ketika semua itu terseru dengan seruan ayat Al-Qur'an ini, maka tanggung jawab ya untuk mengupayakan ya hal itu bisa terjadi ya. Jadi bisa dijamin gitu ya makanan aman halal ini ya ketika semua kembali menyadari ya posisi dirinya ya sebagai hamba Allah yang harusnya terikat dengan hukum syariat Islam ya, totalitas ya kepada syariat Islam. Kalau tadi saya sudah berbincang ya dengan kedua pemateri, berikutnya saya ingin menyapa viewer terlebih dahulu. Alhamdulillah telah hadir ya bersama kita sahabat muslimah dari berbagai wilayah. Kalau saya lihat di sini ada yang dari Malang, banyak sekali ya yang dari Malang ini, alhamdulillah. Kemudian ada juga yang dari, Masya Allah nih dari Padang ya, termasuk Palembang, Masya Allah. Assalamualaikum. Semoga sehat semua ya, dan semoga para sahabat muslimah ulul albab yang hadir pada hari ini tetap stay. Ini selesai acara. Silahkan kepada para sahabat muslimah ulul albab apabila ada pertanyaan, silahkan menuliskan di kolom sehingga para muslimah dapat mendapat pencerahan dari para narasumber kita pada hari ini yang biasa. Sambil kemudian misalkan ada pertanyaan yang ingin disampaikan, saya ingin bertanya ini ke Bu Ella terlebih dahulu. Tadi Bu Ella sudah menjelaskan ini ya, Insya Allah panjang dan benar ya, terkait dengan gambaran sistem Islam, terkait dengan ini ya, penjaminan pangan yang aman dan halal. Kalau kita lihat kondisi saat ini, dan ini memang tidak kita pungkiri, pasaran ini banyak makanan yang masih mengandung zat tambahan kimiawi. Kalau yang ini ya, yang dikonsumsi anak-anak ini. Yang terkenal ini misalkan sudah menjadi para calon ibu ini khawatir gitu ya dengan kondisi seperti ini gitu ya, banyaknya zat tambahan kimia khususnya yang dikonsumsi anak-anak. Sebenarnya di mana peran negara di dalam menjamin keamanan pangan bagi masyarakat ini, Bu? Ya, yang pertama tentu tadi menjamin dan memastikan ya bahwa para produsen itu sudah memahami tugasnya ya, fungsinya dia sebagai pelaku ya usaha itu menaati aturan ya untuk memproduksi makanan yang aman, memproduksi makanan yang halal, memproduksi makanan yang halal dan thayyib. Nah, keamanan tadi ya sebagaimana tadi juga sudah dipaparkan oleh Bu Aryani kaitannya dengan zatnya ya, mungkin dari aspek keamanan itu penting untuk ditelaah ya, tidak mengandung apa yang zat yang berbahaya ya, kemudian juga bisa disesuaikan juga dengan masing-masing personal ya, apakah itu bisa menyehatkan ataukah kurang baik ya, atau mungkin dari kandungan gizi dan sebagainya. Yang lebih mendasar lagi tadi ya dalam konteks kehalalan. Nah, terkait makanan jajanan anak-anak memang betul ya, karena mungkin ini kaitannya menyasar ya pasar anak-anak ya. Mereka tentu tidak apa istilahnya tidak terlalu teliti ya untuk bisa memilih dan sebagainya. Jadi ini justru menjadi tanggung jawab produsen ya. Jangan hanya sekedar membuat jajanan yang murah ya, misalnya dengan pewarna
yang mencolok gitu ya, atau mungkin dengan karena ini supaya bisa dibuat massal gitu ya, dengan pengawet dengan dosis yang berlebih ya. Jadi negara harusnya bisa mengawal, mengontrol ya, melakukan edukasi bagaimana cara produksi makanan yang baik itu bukan hanya sekedar apa ya, produsen itu mengajukan ya, tetapi harus secara reguler ya, atau bahkan kontinu memastikan ya para produsen-produsen ini tadi memahami konsepnya, memproduksi cara yang makanan yang baik, cara yang makanan yang halal, kemudian memilih ya bahan-bahan yang aman tadi itu, supaya memang betul-betul bisa dipastikan ya setiap produk yang dihasilkan oleh para produsen ini dalam konteks yang aman ya, tidak melakukan kecurangan, tidak melakukan apa namanya penipuan atau bahkan mungkin manipulasi dalam konteks yang ini supaya apa ya murah gitu ya diganti zat yang lain ya, ternyata mungkin itu malah berbahaya ya. Jadi yang menjadi kebutuhan kita itu adalah bagaimana kita membangun ya sistem bermasyarakat ini ya dengan dorongan iman yang kuat ya, karena iman ini sebetulnya menjadi pangkal yang pertama ya ketika semua terdorong ya dengan seruan syariat ini, Islam yang terkait dengan masalah makanan aman dan halal ya, kemudian halal thayyib tadi itu ya, ada dalam syariat Islam dijelaskan secara spesifik dengan konsep halal dan thayyib. Nah, demikian juga dengan bagaimana negara tadi itu mempunyai tanggung jawab yang penting ya untuk tidak lelah ya, untuk mengontrol, mengawasi ya, menjaga ya jangan sampai ada hal-hal yang bisa membahayakan terhadap umat ya. Edukasi ini tentu harus bisa dipastikan ya, tidak hanya kepada industri-industri besar ya, atau misalnya mungkin perlu adanya pelatihan atau apa itu ya, ya seharusnya menjadi tanggung jawab ya bagi negara untuk memastikan ya semua itu ya, dari cara produksinya, pemilihan bahannya, alat-alat yang digunakannya ya, kemudian ketika mungkin membutuhkan bahan tambahan atau bahan food additive ya yang dibutuhkan di dalam menyiapkan produk makanan pun juga harus bisa diproduksi ya, bahan-bahan tadi itu yang memang aman gitu ya, sehingga tidak ada celah ya bagi produsen itu berbuat nakal ya, dengan tadi juga termasuk menerapkan hukum sanksi ya, melakukan tindakan-tindakan yang bisa menjadi peringatan ya, tidak menjadi kebiasaan ya para produsen itu melakukan pelanggaran ya. Ini pernah diskusi di dalam kelas ya bersama mahasiswa itu ketika kita menyoroti itu, contoh misalnya ya, ini pengen nih ya makanan ini garing ya. Oh ada kemudian dalam praktek di tengah-tengah masyarakat itu ya tukang gorengan itu nyampur dengan plastik gitu. Nah itu siapa yang bertugas untuk mengontrol ya tindakan-tindakan manipulasi seperti ini gitu ya. Jadi digambarkan ya katanya dengan mencampur dengan plastik itu ya garingnya itu lebih lama. Itu kan plastik itu kan bukan tidak food grade ya, tidak boleh dimakan. Ini sampai ada pencampuran seperti itu ya. Nah, tindakan-tindakan yang mungkin secara sembunyi-sembunyi ya dilakukan oleh produsen itu ya harus jujur semua gitu ya. Tidak boleh kemudian ada upaya ya untuk mencuri-curi gitu ya, karena mungkin misalnya dia kehabisan stok bahan yang biasanya mereka dapatkan, dia dapatkan yang lain tapi ternyata masih diragukan ya kehalalannya atau mungkin tidak aman ya. Jadi itu menjadi sesuatu yang penting ya. Di sisi yang lain ya mungkin kebutuhan riset-riset ini para intelektual ya untuk bisa mendapatkan bahan-bahan alternatif ya, bukan hanya murah ya, tetapi tadi halal, aman dan tidak berbahaya ya, bisa digali mungkin dari sumber-sumber yang alami gitu ya, sehingga betul-betul apa yang dikonsumsi oleh masyarakat termasuk tadi ya anak-anak ya, karena mereka itu punya masa depan yang lebih panjang ya, mereka itu kita harus siapkan makanan yang bergizi, kemudian mereka juga nyaman gitu ya di sekolah itu ya dengan jajanan yang sehat gitu ya, jangan sampai kemudian ada efek yang berbahaya, karena biasanya bahan tambahan food additive yang sintetik itu ya
memberikan dampak itu akumulatif. Mungkin tidak segera saat itu juga terjadi berbahaya ya, tapi mungkin ya dalam jangka waktu tertentu ya indikasi mungkin menyebabkan kanker dan sebagainya itu juga menjadi PR ya bagi para peneliti atau mungkin BPOM sendiri atau lembaga ya yang mengawasi peredaran makanan ini untuk meneliti bahan-bahan ini memang sudah aman, dipastikan betul aman ataukah masih mengandung zat berbahaya ya. Dampaknya ini bagaimana untuk kesehatan sel ya, kesehatan tubuh ya, apakah ada bisa potensi karsinogenik, itu harusnya ya jangan dibiarkan beredar gitu ya, yang harus ini. Untuk hal-hal yang sifatnya tidak food grade tapi mungkin digunakan pada kebutuhan yang lain, itu juga peredarannya dibatasi. Ya, ini kita pernah kan kemarin itu beberapa tahun belakang itu booming ya tentang tahu berformalin. Formalin itu digunakan untuk dalam tindakan-tindakan khusus, jangan sampai dipakai untuk makanan. Nah, ini berarti peredaran makanan berbahaya itu juga harus terkontrol ya. Jangan sampai ya tadi ya merugikan atau bahkan membahayakan. Nah, sehingga bisa menjadi gambaran ya kepada kita ya, peran negara itu tadi mengurus, mengontrol ya, menerapkan hukum, menjaga ya agar semua itu bisa berjalan ya sesuai dengan kebutuhan kita bersama, tersedia ya makanan yang aman ya, tersedia makanan yang halal sehingga masyarakat itu mudah ya untuk mendapatkannya dan tidak ragu-ragu ya terhadap apa yang dibuatnya. Karena misalnya mungkin kemarin ya misalnya pada masa persiapan hari raya banyak disajikan berbagai macam ya makanan mulai dari takjil sampai mungkin di hari raya. Ya harusnya dipastikan bahan-bahan apa yang bisa dipakai untuk berbagai macam resep ya menu yang disajikan tadi. Ya harus dipastikan ya semua itu dalam kondisi ya terkategori kepada makanan aman yang halal ya, tidak tercampur dengan bahan-bahan yang berbahaya ya, tidak tercampur dengan bahan-bahan yang tidak halal ya, termasuk penyediaan daging gitu ya dan sebagainya itu ya. Jadi memang harus ada mekanisme ya negara secara langsung terlibat ya, mengurus ya, mengawasi, mengontrol, memastikan ya, masyarakat tinggal mengakses ya, produsen tinggal memilih bahan, memproduksi, membuat barang, dibekali dia dengan pemahaman yang menyeluruh ya terhadap dengan konsep keamanan pangan terpadu, memproduksi makanan hal yang toyib ya, sehingga ketika masyarakat itu membutuhkan memilih juga sudah tersedia ya makanan yang aman dan halal tadi. Tapi kalau itu senjang ya, seruan itu hanya kesadaran itu hanya di tengah-tengah masyarakat konsumen, sementara penyediaannya belum terjamin, masih tercampur bahan-bahan yang subhat gitu ya, bahan-bahan yang mungkin masih meragukan ya, ini tambah rumit gitu ya untuk bisa dikatakan kita sudah terjamin ya, jadi masih meragukan atau bahkan mungkin meresahkan ya. Seperti itu ya. Jadi memang harus ada upaya yang menyeluruh ya dari seluruh lapisan masyarakat ya untuk bisa memahami ya kebutuhan ya secara utuh ya terkait dengan masalah penyediaan pangan aman halal ya, termasuk di dalamnya adalah secara spesifik yang banyak dikonsumsi oleh anak-anak gitu ya, mungkin diberi kali jajan gitu ya, tapi ternyata ya para pedagang ini belum terkontrol dengan baik gitu ya, jadi mereka yang memproduksi jajanan yang murah gitu ya, tapi ternyata mungkin berbahaya. Termasuk juga pemahaman para produsen ini ya, utama untuk makanan jajanan anak-anak itu sanitasi dan higienitas ya, kebiasaan-kebiasaan yang mereka lakukan dalam cara produksi itu ya harus bersih ya, harus sehat, tidak ada peluangnya kontaminasi mikroba sehingga menyebabkan keracunan ya pada anak-anak ya. Jadi pada makanan itu bisa dari zat yang berbahaya atau mungkin juga tadi ya kontaminasi dari lingkungan, dari mikroba, dari pekerja ya. Pekerjanya itu ya tadi harus ada ya, mungkin dalam masa pandemi itu prokes ya. Jadi ada SOP, ada standar prosedur bagaimana ya si produsen, si penyaji makanan ini juga memahami ya cara-cara menyajikan makanan yang baik, yang standar ya, sanitasi dan higienitasnya ya, mencuci tangan ya, tidak kemudian sambil garuk-garuk terus pegang makanan ya, harus tersedia wastafel, apalagi mungkin jadi dia juga jadi kasir ya, pegang uang, pegang ini dan sebagainya itu. Termasuk juga biasanya kalau jajanan keliling itu ya mereka pada saat mungkin membutuhkan buang hajat ya jangan sembarangan gitu ya, karena nanti dia kan menangani makanan ya, dia harus bersikap diri bersih gitu ya, dan juga tidak
ada ya mungkin kebiasaan-kebiasaan yang akan menyebabkan kontaminasi ya pada makanan ya. Khususnya ini ya anak-anak itu kan tadi ya sangat rentan, daya tahan tubuhnya juga mungkin masih lemah ya. Apalagi sampai tadi mungkin diiming-iming gitu ya. Oh ini ada produk baru yang apa ya? Ya ada sensasi demikian. Tapi ternyata malah tadi ya disampaikan Bu Aryani, oh menggunakan nitrogen cair berbahaya ya sampai ususnya bocor gitu ya. Ini naudzubillah ya kasihan sekali ya anak-anak yang kemudian menderita ya sakit hanya karena tadi ya produsen tidak paham ya zat-zat yang digunakannya itu mungkin dapat gitu ya sensasi ngebulnya tapi ternyata ini adalah bahan yang berbahaya. Nah, ini harusnya sebelum beredar itu harusnya negara memastikan terlebih dahulu ya jangan sampai ada ya atau dalam arti kata ya izin edar itu harusnya betul-betul dipatuhi gitu ya bukannya sekedar kita bikin makanan ya kreasi-kreasi makanan tapi ternyata malah membahayakan gitu. Ya, berarti memang butuh ini ya Bu Ella, keterlibatan aktif dari seluruh lapisan masyarakat termasuk negara betul, Bu sendiri ya. Kartika. Ya, betul. Ya, itu kesadaran itu memang tidak bisa hanya satu apa ya level ya, tapi semua lapisan dari umat ya, masyarakat, keluarga ya termasuk pemegang kebijakan ya negara yang menjadi pelindung, pengayom ya. Mereka itu adalah punya tugasnya sebagai roin ya untuk mengurus urusan umat ini karena tanggung jawab ya apa yang dilakukan kebijakan-kebijakan yang mereka buat ya itu akan diminta pertanggungjawaban gitu nanti. Jadi kita memang perlu ya ada upaya bersama ya untuk melakukan muhasabah, menasihati, mengingatkan ya karena ini keselamatan ini adalah untuk kita bersama ya. Baik, Bu Ella dan Bu Aryani saya ingin menyapa terlebih dahulu. Ini alhamdulillah sudah semakin banyak ya sahabat muslimah yang hadir pada hari ini. Ini ada yang dari Riau, Masya Allah ya. Semoga selalu sehat Ibu. Dan ini juga alhamdulillah ada banyak sekali ya, cukup banyak pertanyaan yang masuk. Dari Bu Siti Nurhalisah ya menanyakan saat ini digaungkan sertifikasi halal, ya, apakah bukan berarti kita sudah on the track dalam menyelesaikan pangan aman dan halal, ya, Ustazah? Mohon penjelasannya. Ini saya serahkan Ibu Aryani untuk menjawab pertanyaan dari Ibu Siti Nurhalizah. Sebelumnya kita merenungkan diri dulu ya. Sebetulnya kenapa harus ada sertifikasi halal gitu ya? Karena kalau kita merujuk pada suatu kaidah di dalam Islam bahwa hukum asal dari segala sesuatu adalah halal, sesuatu tidaklah diharamkan kecuali jika diharamkan oleh Allah dan Rasul. Ya, ini berdasarkan dari dalil yang di surat Al-Am yang insya Allah bunyinya adalah katakanlah tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya. Jadi kalau kita renungkan kembali, sebetulnya yang halal itu kan lebih banyak daripada yang haram, gitu ya. Tapi kenapa di negeri kita yang mayoritas Islam ini, Muslim ini, harus ada sertifikasi halal, gitu ya? Ya, sebetulnya kita sudah tahu jawabannya, karena sekularisme yang sedang kita anut atau kita terapkan dalam kehidupan ini menjauhkan agama dari kehidupan, termasuk aturan hidup, termasuk tatanan kepemerintahan, juga tidak menggunakan tidak menggunakan hukum syara, sehingga masalah pengaturan makanan halal, makanan haram itu menggunakan aturan manusia. Ya, ini berbeda sekali jika yang digunakan satu-satunya di kehidupan kita adalah hukum syara. Karena memang secara mekanisme ketika hukum syara itu diterapkan, maka penguasa itu memastikan tidak akan ada barang yang haram itu beredar di kalangan kaum muslim. Bahkan ketika orang-orang non-muslim itu mereka ingin mengkonsumsi makanan yang diharamkan oleh Islam itu diperbolehkan, akan tetapi tidak dimasukkan dalam jual beli di pasar. Mereka hanya melakukan barter atau mungkin saling tukar-menukar. Jadi misalnya mereka mau makan babi, mereka mau minum khamr, itu tidak boleh dipasarkan, tidak boleh terlibat di dalam pasar perekonomian umat Islam. Itu jika hukum syara digunakan satu-satunya dalam mengatur kehidupan kita. Nah, sekarang ini kenapa kita harus melakukan sertifikasi halal? Karena yang terjadi adalah bahwa semua barang, bahan pangan, dan minuman yang beredar itu dianggap sebagai syubhat. Karena tidak jelas halal dan haramnya. Oke, baik, kita kembali kepada
tadi ya, digaungkannya sertifikasi halal. Apakah kita sebagai umat muslim itu harus bahagia gitu ya? Tentunya kita juga harus mengetahui apa visinya dari melakukan sertifikasi halal. Ya, tentunya ada juga upaya penguasa untuk melakukan perlindungan konsumen muslim di Indonesia ya. Tapi perlu kita merujuk bahwa Indonesia ini memiliki visi bahwa Indonesia ini akan menjadi pusat industri produk halal dunia tahun 2024. Ya. Tentunya landasannya adalah motif ekonomi, bukan dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kenapa Indonesia itu memiliki visi seperti ini? Karena pada tahun 2018 kemarin, ternyata data menunjukkan bahwa Indonesia itu telah membelanjakan sebanyak 214 miliar US dollar untuk produk halal, atau mencapai 10% dari nilai total produk halal dunia. Tentunya pasar halal global itu mempunyai potensi yang sangat besar. Misalnya di tahun 2018 kemarin, konsumsi produk pasar halal dunia itu mencapai 2,2 triliun US dollar dan tentunya akan terus berkembang hingga mencapai 3,2 triliun US dollar di tahun 2024. Tentunya ini akan menghasilkan banyak devisa dan tentunya menambah penghasilan negara berupa pajak dari pajak jual beli dan pajak penjualan produk-produk tadi. Nah, sehingga visi ini ingin menunjukkan bahwa permintaan produk halal dari konsumen muslim global juga akan mengalami peningkatan tiap tahunnya dan ini adalah motif ekonomi yang disasar oleh negara kita. Nah, jadi sebetulnya visi ini adalah untuk motif ekonomi, bukan dalam rangka negara itu menguatkan akidah umat Islam, tidak gitu ya. Nah, tentunya kalau ketika ada visi harusnya ada misi untuk mencapai visi itu, begitu ya. Maka negara ini menjalankan kalau saya ulas mungkin 2 misi dulu ya. Yang pertama adalah proses self-declare gitu ya. Proses self-declare ini dilakukan oleh siapa? Ini kalau di Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, ini dilakukan oleh usaha mikro dan kecil, bukan UMKM ya. Kalau M itu kan usaha menengah ya. Kalau ini proses self-declare ya, atau pernyataan diri sendiri bahwa produknya halal, ini dilakukan oleh para pelaku usaha mikro dan kecil. Dan ini gratis gitu ya. Nah, perlu kita waspadai. Kenapa? Ada data menyatakan bahwa Kementerian Koperasi dan UKM data BPS yang diolah tahun 2017 terdapat 62 juta lebih pelaku usaha mikro dan ini adalah sejumlah 98,7% dan 750 unit usaha kecil. Maka dari data tersebut kita tahu bahwa perekonomian nasional ini ditopang oleh UKM dan usaha kecil. Tentunya omset mereka tidak terlalu tinggi begitu ya. Padahal di sisi lain, ya ini yang perlu kita pahami ya. Di sisi lain, prosedur penetapan sertifikasi halal yang sudah berjalan selama ini, itu sangat tidak mungkin dipenuhi oleh pelaku usaha mikro dan kecil. Kenapa? Karena pada faktanya, SOP penentuan halal di Indonesia, ini hanya dimiliki oleh MUI yang mengadopsi HS 23.000. Di mana di situ ada 11 persyaratan yang harus dipenuhi pelaku usaha supaya dia bisa mendapat sertifikasi halal. Ya, yang pertama adalah perusahaan tersebut memiliki kebijakan halal. Yang kedua, memiliki tim manajemen halal. Yang ketiga, perusahaan itu harus melakukan pelatihan dan edukasi. Yang ketiga, bahan. Berikutnya, produk, fasilitas produksi yang memadai dan sesuai standar. Yang berikutnya adalah prosedur tertulis aktivitas kritis. Berikutnya adalah kemampuan telusur, penanganan produk yang tidak memenuhi kriteria, audit internal, kaji ulang manajemen. Tentunya SOP ini akan melibatkan banyak sumber daya. Dan apakah mungkin pelaku usaha mikro dan kecil itu bisa memenuhi seperti ini? Ya, tentunya ini menjadi pertanyaan besar ya. Apakah mungkin gitu ya? Dan apalagi tadi kita mengetahui bahwa survei tadi yang dari IPB bahwa ternyata hanya 24,14% pelaku usaha mikro dan kecil itu menerapkan SOP cara produksi pangan yang baik. Nah, apakah mungkin mereka itu mematuhi SOP itu atau bahkan memiliki SOP itu sehingga mereka bisa
melakukan klaim halal produk mereka? Nah, ini menjadi suatu pertanyaan besar. Dan kenapa kemudahan ini diambil oleh penguasa? Karena sebelumnya yang dilakukan oleh badan independen sebelum BPJPH, kalau BPJPH ini kan di bawah Kemenak ya, kalau sebelumnya kan di badan independen yaitu LPOM UI, itu dianggap terlalu menyulitkan proses sertifikasi, sehingga tidak terlalu banyak produk yang bisa disertifikasi. Sedangkan penguasa ini memiliki target, memiliki 10 juta produk telah tersertifikasi. Ya, jadi ini self declare ini banyak sekali yang mengkritisi ya, karena masih sangat diragukan, dan konsistensi dari pelaku usaha mikro dan kecil ini apakah bisa konsisten gitu ya. Ya, yang kedua, misi yang dilakukan adalah BPJPH selaku regulator itu di dalam Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 itu bisa langsung menerbitkan perpanjangan sertifikat halal. Ya. Ini ada di Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja pasal 42 ayat 3, bahwa jika pelaku usaha hanya menyantumkan pernyataan memenuhi proses produksi halal dan tidak mengubah komposisi, maka BPJPH dapat langsung menerbitkan perpanjangan sertifikat halal. Padahal faktanya tidak ada instrumen yang dapat menjamin bahwa produk dalam masa berlaku sertifikat halal atau tidak itu tidak terjadi atau mungkinkah terjadi perubahan komposisi. Ya, ini pernah terjadi ketika masalah ya beberapa tahun yang silam itu, ketika mereka ini ketahuan mengganti salah satu bahannya, yaitu enzim yang untuk mengembangbiakkan bakteri yang untuk mengolah tetes tebu menjadi monosodium glutamat. Ya, itu ketahuan ya gitu. Nah, ini bagaimana kalau misalnya pelaku usaha itu mengatakan, oh tidak, saya tidak ganti bahan, padahal faktanya ganti bahan gitu ya. Kenapa? Karena pada perusahaan-perusahaan besar kondisi ini juga sangat dimungkinkan terjadi pertimbangan persaingan usaha, efisiensi biaya, atau penetrasi pasar, sehingga mereka harus mengganti bahan gitu ya. Dan tentunya mengabaikan aturan halal dan mozal hazard. Ya, untuk restoran pernah terjadi, sebuah restoran waralaba itu mereka ketahuan ya memakai bumbu yang berbahan dasar haram, yaitu menggunakan arak masak gitu ya. Ada yang seperti itu. Ada juga sebuah brand roti internasional ya yang ada di mall-mall itu, ternyata mereka ketahuan menggunakan filling roti itu, ternyata karena memang didatangkan langsung dari Singapura, ternyata filling roti tadi itu tidak terjamin halal dan mengandung sesuatu yang haram. Ini saja ketahuan karena inspeksi auditor MUI. Bagaimana dengan masalah dia melaporkan tidak ada pergantian bahan? Ini kan mengerikan ya gitu kan. Jadi seakan-akan dual misi ini memudahkan sertifikasi halal untuk memuluskan ambisi target 10 juta produk tersertifikasi halal di tahun 2024. Ya, tentunya ini harusnya kita jauhkan ya, bahwa kita melakukan sesuatu itu karena motif-motif selain karena ketaatan kepada Allah itu harusnya kita jauhkan. Dan tentu bagaimana berkah gitu ya kita dan bangsa kita kalau kita melakukan suatu hukum Allah itu karena ada motif ekonomi, bukan karena motif ketakwaan ya. Seperti itu Mbak Kartika yang bisa saya jelaskan. Mungkin bisa sedikit memberi pencerahan ya kepada para muslimah sahabat ulil albab. Terima kasih, semoga sahabat muslimah khususnya kepada penanya bisa tergambar ya apa yang sudah dijelaskan oleh Ibu Aryani. Berikutnya saya berlanjut kepada pertanyaan lain dari Ibu Ismi Yuliana. Ya, Assalamualaikum, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ismi ini menanyakan, izin bertanya kepada Ibu Ella mengenai sertifikasi halal itu perlu proses waktu dan berbiaya juga. Lalu jika dibuat mekanisme self-declare, bagaimana tanggapan Ibu? Monggo dijawab Bu Ella. Ya, baik. Ya, yang pertama tadi perlu dipastikan dulu, ya self-declare ini sudah berbasis syariat secara sepenuhnya, ya kesadaran dari produsen, penjagaan dari negara, ya kemudian juga dari tadi ya pemilihan dari masyarakat secara luas, ya. Nah, ketika peredaran ya bahan-bahan makanan yang kemudian juga bahan-bahan
baku untuk produksi makanan ini ya masih tercampur dengan barang-barang impor ya, ketergantungan kita kepada barang-barang impor itu apa ya sangat tinggi dan banyak misalnya contohnya ya bahan baku yang dari gelatin ya, emulsifier ya, itu ada titik kritis ya yang seharusnya kita bisa harusnya kita ketahui ya, tercampur dengan bahan turunan dari lemak babi. Nah, kalau misalnya kondisi ini belum bisa dipastikan ya, maka self declare ini tadi justru membahayakan, atau mungkin tadi sampai Bu Arani mengerikan kalau misalnya ternyata ya pokoknya hanya dengan statement ya demikian dan tidak ada mekanisme yang bisa memberikan jaminan secara penuh ya kehalalan dan keamanannya, halal toyibnya tadi itu. Sementara tadi penjagaan ya tercampurnya bahan-bahan yang meragukan itu masih beredar di tengah-tengah masyarakat ya. Tapi ketika kondisi masyarakat yang memang tadi ya secara dorongan ketaatan untuk memenuhi makanan aman halal tidak ada karena keimanannya, kemudian regulasi negara juga dipastikan ya tidak ada peredaran makanan yang berbahaya, tidak ada menutup ya celah ya peredaran yang tidak halal, yang subhat itu sudah dipastikan, diklarifikasi ya, diragukan dan sudah dijelaskan ya, oh ini aman, ini halal ya, maka bisa dipakai oleh masyarakat secara luas. Tapi ketika mekanisme itu tidak ada, maka self declare ini malah justru akan apa ya sekedar target saja ya, saya pokoknya sudah mendapatkan persetujuan atau mungkin mendapatkan sertifikat, tetapi mekanisme pengawasan ya, kemudian pengecekan, pengontrolan ya, bahkan mungkin pemastian itu tidak dilakukan ya, maka ini menjadi sumber keresahan ya di tengah-tengah masyarakat ya. Oleh karena itu bagaimana kita bisa memberikan ya statement bahwa apa yang kita buat atau yang kita produksi adalah yang aman ya, ketika kita terlebih dahulu sudah memastikan bahan-bahan yang digunakan memang dari bahan yang halal, tidak tercampur dengan bahan yang non halal, tidak juga menggunakan bahan yang kategori subhat yang belum diketahui ya status kehalalannya. Kemudian proses produksi dilakukan tadi dengan cara yang baik. Nah, ketika mekanisme ini tidak dilakukan ya, tidak diberikan jaminan ya ketersediaan bahan-bahan baku dalam proses pengolahan ini adalah yang aman dan halal ya, maka self declare ini menjadi sumber keresahan berikutnya ya, atau bahkan mungkin asal ya bisa mendapatkan pengakuan ya selembar sertifikat tadi ya, jangan sampai kemudian tanggung jawab ya kita dalam menggunakan atau mungkin memberikan jaminan tadi itu ya malah menjadikan celah ya untuk oknum tertentu ya sekedar tadi untuk memenuhi target yang ada ya. Jadi memang harus dibuat ya sedemikian rupa filosofi yang sangat mendasar ya, bahwa dorongan kita ketika memilih makanan aman halal itu adalah ketaatan kita kepada Allah ya. Demikian juga ya masyarakat ya secara luas untuk konsumsi pribadi ya, mungkin demikian juga produsen yang menjual di pasar atau bahkan mungkin ada keinginan untuk mengekspor ya itu harus dipastikan dulu ya bahan-bahan yang dipakainya tadi itu adalah bahan yang aman ya, yang tidak mengandung bahan berbahaya dan memang sudah dipastikan ya hal tersebut ya sesuai dengan apa yang menjadi seruan ya dari Allah tadi, bahwa kita diperintahkan untuk memakan makanan yang aman dan halal. Artinya juga memproduksi makanan aman dan halal menjadi tanggung jawab bersama. Ya. Nah, sertifikat jangan sampai hanya sekedar sebuah target ambisi, tapi tidak disiapkan ya perangkatnya untuk bisa memastikan mekanisme keterjaminannya. Ya, nah ini yang mungkin perlu kita coba ya untuk kita telaah lebih jauh ya, dorongan kita semata-mata ya sebetulnya seharusnya dikembalikan kepada seruan yang memenuhi seruan Allah tadi itu ya, untuk kulu wasrobu halalan thayyiban tadi ya, demikian seperti itu. Nah apalagi kalau misalnya mungkin timbul keresahan dan keraguan, ini yang sudah tersertifikasi sudah benar-benar gitu, apakah sudah diteliti mana ya keterbukaannya dipublish betul-betul itu sudah terjamin ya. Jangan sampai kemudian otoritas ya yang kemudian mengeluarkan sertifikat tadi itu ya belum ya bisa kita
percaya 100% ya, ketika memang masih ada hal-hal yang secara spesifik itu kita belum mandiri. Belum mandiri dalam apa? Menyiapkan bahan-bahan yang memang tadi halal ya, mungkin sumber-sumber bahan yang digunakan ya, misalnya tadi untuk pengental ya, untuk penstabil, untuk pengemulsi ya, pengatur keasaman ya, itu banyak bahan-bahan tambahan yang memang harusnya bisa dipastikan terlebih dahulu ya, status kehalalannya seperti itu. Untuk berikutnya ini masih ada pertanyaan lagi Ustazah, masih ditujukan ke Ibu Ella dari Bu Heptari Elita. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika sekarang belum ada sistem yang menerapkan Islam secara total dan menjamin ketersediaan pangan aman dan halal, bagaimana menyiapkan dan menjamin kehalalan dan keamanan pangan dalam kondisi seperti hari ini? Monggo Bu Ella untuk menjawab pertanyaan dari Ibu Heptari. Ya, betul ya. Pertama mungkin bisa kita pahami dulu ya, seruan ini kan tadi ya, kita diperintahkan untuk mengkonsumsi atau memproduksi makanan aman halal itu adalah kepada umat ya Islam ya, untuk bisa terhindar ya dari ancaman ya, bahaya ya, tidak terimanya doa-doa kita kalau misalnya tadi kita tercampur ya dalam darah kita ya, dalam daging kita, di tubuh kita ini ada barang yang haram. Tentu saja bisa kita mulai dari ikhtiar perorangan ya, ikhtiar perorangan untuk memastikan yang halal saja, kemudian meninggalkan yang meragukan ya. Sebetulnya ketika kita tadi melihat ya bagaimana dalam seruan syariat Islam tadi itu, yang halal itu sebetulnya banyak gitu ya, tetapi jangan sampai kemudian dibalik ya kita merasa kesulitan. Nah, kesulitan atau keraguan-keraguan itu adalah pada kondisi saat ini karena kita tadi ya masih tergantung dari barang-barang yang impor ya, yang mungkin belum jelas ya status kehalalannya ya. Oleh karena itu untuk yang meragukan ya harus kita tinggalkan. Kalau misal dalam resep atau formula itu ada yang kita ragukan, harus mencari ya barang yang memang betul-betul sudah jelas ya kehalalannya ya. Kemudian secara aktif ya, mungkin sebagian masyarakat dia menjadi produsen, pelaku usaha. Maka demikian juga ketika dia sebagai pelaku usaha ya, dia tidak akan memproduksi makanan yang tidak halal, tidak akan memproduksi makanan yang akan membahayakan ya. Jadi itu juga menjadi tanggung jawab ya dari pelaku usaha ya, sebagai penyedia makanan ya. Kemudian ketika dia juga mungkin menemukan ya hal-hal yang tadi meragukan, dia pastikan dulu ya, tidak sekedar asal campur ya supaya produknya jadi, atau bahkan mungkin hanya memenuhi target ya, ini kalau pakai ini lebih bagus ya, kalau pakai yang ini kok ternyata kurang. Jadi dia bukan pertimbangan ekonomi ya, pertimbangan pertama dan utama baik itu sebagai pengguna ya atau sebagai produsen dalam produksi makanan itu adalah halal thayyib. Itu menjadi dasar ya, filosofi yang harusnya menjadi landasan kita di dalam penyiapan makanan dan konsumsi makanan aman dan halal. Dan yang subhat tadi ya ditinggalkan ya, atau dipastikan dulu. Maka keterlibatan para peneliti, ahli-ahli yang bisa memastikan ya campuran lemak babi, kemudian ada apa istilahnya itu mungkin kandungan homer ya di dalam resep formula tadi itu ya, harus dipastikan dan diganti dengan bahan yang halal ya. Jadi ada peran tanggung jawab ya para intelektual untuk bisa mendedikasikan ya keilmuannya atau mungkin kepakarannya di dalam bidang kimia ya, dalam bidang pangan ya, di dalam distribusi rantai pasok ini, untuk memastikan bagaimana kita membuat ya sebuah sistem mekanisme yang bisa menjamin keamanan pangan aman dan halal tadi. Dan di sisi itu ya, yang juga menjadi tanggung jawab kita bersama itu adalah keterikatan kita kepada hukum syariat tadi ya, seruannya meluas ya kepada pengguna masyarakat, termasuk juga ya penguasa yang mempunyai peran ya di dalam menerapkan kebijakan-kebijakannya. Nah, kemudian juga ikhtiar perorangan yang lain itu adalah setiap individu muslim memahami betul apa yang dia makan. Ya, dia tahu ya ciri-ciri makanan yang tidak disembelih dengan halal. Ya, dia tidak sekedar ya pokoknya asal makan, atau mungkin ya, yang penting sudah baca bismillah gitu, tapi dia memastikan ya tahu ciri-ciri ya makanan yang tidak halal ya, sembelihan yang tidak sesuai syar'i ya. Jadi ada kewajiban
mengupgrade dirinya untuk ya mengetahui secara detail, memastikan setiap apa yang dimakan, setiap apa yang akan dia lakukan, ya setiap apa yang akan dia produksi, ya untuk bisa sesuai dengan seruan Allah ya, ketaatan kita untuk menyiapkan makanan yang aman dan halal ya. Jadi tidak apa istilahnya ya, tidak menunggu ketika nanti diinspeksi gitu ya, tapi dia harus pastikan dulu di awal. Demikian juga ketika dia membeli dan mengkonsumsi tadi itu, dia bisa memastikan sehingga apa yang dimakan, apa yang akan dia lakukan, ya apa akan dia produksi tadi itu ya didasari kepada konsep penyediaan pangan halal dan thayyib. Nah, oleh karena itu ya, untuk menggiring, menjaga ya baik masyarakat maupun pelaku usaha kecil maupun skala besar ya, memang butuh ya suatu sistem yang menaungi ya, penjagaan yang maksimal. Demikian juga tadi ketika ada pelanggaran ya atau mungkin kecurangan-kecurangan ya, hukum sanksi yang tegas. Itu pun ya atas dasar bahwa kita bertaubat gitu ya. Kalau misalnya kemudian ketahuan ya dia tidak jujur, kemudian memanipulasi atau mencampur dengan bahan yang tidak halal ya, misalnya dengan mencampur dengan apa ya darah gitu ya, atau mungkin melihat ya riset-riset luar negeri itu sudah dikembangkan juga ya berbagai macam jenis produk makanan menggunakan darah. Ya sudah ya, itu menguntungkan ya karena apa ya berbiaya rendah ya. Kita sudah punya aturan tegas ya, tidak boleh makan darah ya. Kita harus bisa membedakan ini darah atau mungkin apa kayak limpa ya, bagian organ tubuh itu harus bisa juga kita membedakan. Jangan sampai kita tertipu gitu ya dengan apa ya praktek-praktek ya orang yang tadi ingin berbuat curang. Nah, ketika ketahuan, ketika dilakukan inspeksi, maka sanksi tegas itu harus diberlakukan ya. Artinya pengetahuan masyarakat terkait kesadaran ya menyiapkan makanan yang halal itu harus juga dilengkapi dengan pengetahuan secara teknis ya, membedakan ya makanan yang halal dengan yang haram, kemudian bahan-bahan tadi yang dikategorikan yang dilarang oleh Islam itu juga difahami ya, sehingga peningkatan pengetahuan ya untuk kemudian memahami hukum syariat Islam ini ya menjadi kebutuhan bersama ya, dan edukasi terhadap masyarakat ini juga harusnya negara memberikan siapan ya media informasi yang mencerdaskan, yang bisa dijadikan sebagai dasar ya bagi masyarakat untuk menyelamatkan ya diri dan keluarga dan masyarakat secara keseluruhan terhindar ya dari mengkonsumsi makanan yang tidak halal, yang tidak mengkonsumsi makanan yang tidak aman, tidak memproduksi makanan yang tidak halal, tidak tercampur dengan bahan-bahan yang non halal. Demikian juga tadi ya tidak menggunakan bahan-bahan yang berbahaya. Ya, jadi apa ikhtiar maksimal ini sebetulnya ya belum total gitu ya, karena masih menyisakan PR ya, mungkin untuk hal tertentu yang tadi ya kita butuhnya regulasi ya, butuh pengawasan ya, butuh pengontrolan ya dari negara terhadap tanggung jawab kita bersama di dalam menyiapkan pangan aman dan halal ya. Dari semua itu ya sebetulnya menjadi pengingat ya kepada kita bahwa hukum syariat Islam itu ya seharusnya diterapkan ya dalam rangka ketakwaan dan kecintaan kita kepada Allah, ketundukan dan ketaatan kita ya, dan itu mungkin menjadi cita-cita ya dan hubungan yang berkah ya di antara individu masyarakat ya, kemudian penguasa yang bertanggung jawab ya terhadap penyediaan pangan aman halal tadi itu ya. Keberkahan itu bisa kita dapatkan insya Allah ya jika memang tadi kita semua ya mempunyai kesadaran ya yang tinggi ya, keimanan yang kuat ya untuk bisa menjaga ya terhindar ya dari yang tidak sesuai syariat ya. Kita berupaya semaksimal mungkin untuk ya menyiapkan dan juga memilih, menyediakan, memproduksi tadi ya apa-apa yang tadi menjadi kategori makanan yang halal dan thayyib. Insya Allah berarti memang tanggung jawab kita semua ya Bu Ella, artinya mulai dari level individu, masyarakat, negara, semua harus bertanggung jawab terhadap ketersediaan pangan yang aman dan halal ini berarti. Betul, ya. Baik sahabat muslimah wal albab, Masya Allah tidak terasa ya waktu kita hampir habis. Saya beri kesempatan kepada para narasumber kita untuk memberikan closing statement
Saya beri kesempatan terlebih dahulu kepada Ibu Aryani Kusumanding, monggo untuk memberikan closing statement. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Tentunya kita menyadari ya bahwa penjaminan kehalalan semua produk itu hanya bisa dilakukan di sebuah institusi negara yang hanya menerapkan syariat Islam. Karena mekanisme hukum syarak pasti mencegah barang haram dan perbuatan maksiat itu beredar di kalangan umat. Maka saya pribadi mengajak kepada diri saya sendiri dan kepada sahabat muslimah sekalian, marilah kita isi hidup kita dengan memanfaatkan untuk perjuangan yang nilainya di sisi Allah paling agung, yaitu memperjuangkan Islam secara kafah dalam institusi khilafah Islam. Kita tidak perlu ragu dan malu karena kita sebagai intelektual muslim mensyukuri nikmat Allah dengan bersama-sama memperjuangkan kalimat Allah hingga kita menjadi umat yang satu. Allahu Akbar. Allahu Akbar, Masya Allah. Baik, untuk berikutnya saya persilahkan kepada Ibu Ella Saparianti untuk memberikan closing statement. Baik ya, terkait dengan apa yang sudah kita perbincangkan tadi ya, bahwa menjadi sebuah kebutuhan kita bersama ya untuk bisa mendapatkan jaminan pangan aman dan halal ya. Saya teringat dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-A'raf ayat 96 ya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim ya, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ardh ya. Seandainya ya penduduk negeri ini beriman dan bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tetapi ketika mendustakan ayat-ayat kami, maka siksa kami terhadap mereka itu akibat dari apa yang diperbuatnya. Nah, ini menjadi peringatan kepada kita bahwa sebetulnya ya menjadi kewajiban kita untuk melandaskan ya setiap ya perbuatan dan tindakan kita atas dasar landasan iman dan takwa. Demikian juga di dalam penyiapan makanan yang halal dan aman ini ya, halal thayyib ini menjadi tanggung jawab kita untuk bisa menstandarkan ya segala sesuatu terhadap syariat Islam. Baik sebagai pelaku industri usaha ya, termasuk juga tentu saja ya kita masyarakat yang mengkonsumsi ya, memilih makanan yang halal dan thayyib. Dan tidak lepas juga ini menjadi tanggung jawab ya bagi penguasa ya untuk menyiapkan makanan aman dan halal dengan melakukan penerapan ya hukum syariat ini sebagai landasan dalam pengaturan aktivitas kita bersama. Dan menjadi juga hal yang penting ya bagi saya pribadi ya, termasuk sahabat muslimah intelektual dimanapun berada ya, untuk bisa menderaskan ya kesadaran masyarakat ya terkait dengan pentingnya kita kembali kepada keimanan ketakwaan ya, karena disitulah ya kita akan mendapatkan keberkahan dari Allah. Tetapi ketika kita mendustakan ayat-ayat Allah, maka siksa atas perbuatan itu ya sudah menjadi peringatan yang disampaikan di dalam ayat tadi. Mudah-mudahan ini menjadi sesuatu yang mendapatkan keberkahan ya, karena kita menginginkan ya keimanan dan ketakwaan kita itu menjadi landasan ya di dalam aktivitas kita sehari-hari. Demikian mudah-mudahan bisa memberikan penguatan, pencerahan dan juga pengingat ya kepada saya pribadi ya, termasuk mungkin sahabat muslimah yang berada dimanapun. Baik, jazakumullah khair atas pencerahan yang diberikan oleh kedua pemateri kita, Ibu Aryani Kusumanding dan Ibu Ella Saparianti, mengenai bagaimana Islam menjamin atas ketersediaan pangan aman dan halal. Nah, dari paparan dari pemateri tadi, mulai dari awal hingga kemudian akhir, kan kepada saya bahwa Masya Allah Islam ini luar biasa, memiliki seperangkat mekanisme yang komprehensif gitu, yang dapat menjamin pangan yang halal dan aman. Semoga pembahasan kita pada hari ini ya membantu para sahabat muslimah ulul albab semuanya untuk senantiasa menjadikan Islam itu sebagai point of view kita di dalam menganalisa problematika kehidupan, baik itu problem pangan secara khusus maupun problem lainnya ya secara umum. Nah, saya mewakili pemateri sekaligus seluruh kru muslimah ulul albab memohon maaf apabila ada kekurangan selama program live intelektual muslimah bicara hari ini, juga atas pertanyaan yang belum sempat terjawab ya karena keterbatasan waktu.
Jazakumullah khair atas kehadiran dan partisipasi sahabat muslimah ulul albab semuanya. Ikuti terus channel Muslimah Ulul Albab dan silahkan hadir kembali dalam program intelektual Muslimah Bicara dengan topik yang menarik lainnya di bulan-bulan mendatang. Mari kita deraskan arus Islam untuk membawa perubahan ke arah yang lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.